Tabik pun, salam sehat. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa kembali di podcast Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Satu program yang senantiasa memberikan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan. Pernahkah Anda merasa tidak nyaman saat berbicara dengan seseorang karena bau mulut yang berasal dari lawan bicara Anda? Atau pernahkah kita memiliki satu pengalaman, kita merasa tidak percaya diri saat ingin berbicara atau bertemu dengan seseorang di acara yang penting karena kita merasa kita memiliki bau mulut yang kurang sedap. Nah, pada kesempatan ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah seorang praktisi kesehatan, seorang staf medis di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, yaitu Dr. VB Wangania. Halo dokter, apa kabar? Sehat. Salam sehat. Iya. Nah dokter, seperti yang saya sudah ungkapkan di depan tadi, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bau mulut. Nah ini sebenarnya problema yang umum mungkin ya? Umum Iya. dan sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ya dok. Benar. Dan langsung saja nih dok, sebenarnya bau mulut itu sendiri itu apa dan kenapa sih dok bisa terjadi? Oke, jadi bau mulut ini sebenarnya seperti yang sudah disampaikan ya oleh Mbak Intan ya. Ini adalah problem yang umum. Kemungkinan hampir semua orang pernah mengalami ya. Iya. Pernah mengalami. Jadi kalau dalam bahasa medisnya ini bau mulut itu dikatakan halitosis. Oke. Ya. Jadi halitosis ini adalah memang bau mulut tak sedap ya. Biasanya banyak faktor-faktor yang nanti yang bisa saya sampaikan. Dan bau mulut ini biasanya terjadi juga karena adanya kotoran dalam mulut dan faktor-faktor yang lainnya nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Ya, Oke. jadi intinya bau mulut ini ya kondisi yang keluar dari bau mulut yang tidak sedap yang keluar dari rongga mulut kita. Oke, Gitu. jadi walaupun sepertinya ini masalah yang sepele ya dok, tapi ternyata Benar. di balik itu ada penyebab-penyebab yang perlu kita ketahui. Dan Iya. tentunya dengan pembahasan kita kali ini diharapkan para pemirsa di rumah dapat mengetahui dan juga melakukan pencegahan-pencegahan supaya hal ini tidak terjadi. Ya, benar-benar. Oke dok, kita lanjut nih. Dari beberapa penyebab bau mulut ini, yang paling sering itu sebenarnya apa sih dok? Kalau bau mulut ini biasanya oleh karena penumpukan sisa makanan ya. Biasanya juga kalau kita tahu atau Mbak Intan tahu itu plak ya, disebutnya plak. Plak itu adalah penumpukan sisa makanan yang terjadi di dalam mulut kita, kemungkinan nyelip ya di bagian rongga-rongga gigi kita, dan akhirnya kalau itu tidak dibersihkan itu bisa menyebabkan bau mulut tidak sedap. Ya itu salah satunya ya, plak ya atau sisa makanan. Oke, selain itu dok, apa ada lagi penyebab yang lain? Kalau penyebab yang lain juga bisa jadi karena mulut kering biasanya ya. Mulut kering atau mungkin ada infeksi di dalam mulut, apa mungkin ada sariawan atau ada penyakit radang gusi yang bisa menyebabkan bau mulut tidak sedap. Gitu. Nah, saya juga pernah mendengar dok, katanya bau mulut ini juga merupakan satu indikasi atau tanda gejala bahwa ada penyakit-penyakit lain dalam tubuh kita. Itu sebenarnya gimana sih dok? Iya, jadi benar juga memang karena banyak juga pasien yang datang ya ke tempat praktek, mereka mengeluhkan bau mulut. Padahal setelah saya cek itu kondisi mulutnya aman, bagus, tidak ada karies gigi, tidak ada gusi aman ya, tidak ada infeksi. Tetapi ternyata mungkin ada problem lain seperti sinusitis ya, atau sakit lambung. Jadi dari dalam organ tubuh yang lain. Jadi bukan dari mulut itu sendiri. Jadi kalau biasanya nanti kan pasien ini akan datang ke kita ya untuk memeriksakan giginya. Kalaupun memang tidak ada keluhan di gigi,
kami akan menganjurkan pasien ini untuk berobat ke dokter umum atau spesialis untuk melihatkan gejala atau kondisi lain dari organ tubuh yang lain. Itu. Oke, jadi memang ya kondisi bau mulut ini membuat kita sendiri nggak nyaman dan pasti lawan bicara kita juga nggak nyaman kan ya dok. Benar. Jadi tanda-tanda yang perlu kita waspadai nih untuk kita mengetahui secara dini. Nih saya ini kayaknya mulai bau mulut, itu apa sih biasanya dok gejala yang dirasakan? Oh iya, kalau gejalanya biasanya awal itu mulut kering, bisa juga mulut kering, rasa tidak nyaman ya pastinya ya, mungkin ada rasa pahit di dalam mulut, atau juga kita lihat kalau memang sudah tumbuh karang gigi itu mungkin ada beberapa pasien yang bisa melihat ya sendiri dalam cermin atau di rumah mereka bisa cek sendiri. Tapi kalau mereka tidak bisa cek, biasanya mereka akan ke dokter gigi. Nanti biasanya ya gejala-gejalanya itu ya mulut kering, terus rasa ada pahit, atau sudah mulai ada karang gigi, ada plak ya, kayak gitu. Biasanya itu gejala-gejala awal daripada bau mulut. Baik dok, jadi dari tanda-tanda gejala yang sudah mulai bisa dirasakan nih ya dok. Kadang-kadang kan kita ada yang menganggap sepele, mungkin karena ya tadi salah satunya mungkin karena kurang bersih. Tapi ketika itu berkelanjutan, kapan sih seseorang itu harus memutuskan ini nggak bener nih, saya harus pergi ke dokter nih. Itu tuh kapan dok, pada saat gimana? Kapan pasien itu memutuskan harus ke dokter gigi? Kalau bau mulut ini biasanya pasien cenderung untuk menyikat gigi lebih sering dan lebih lama ya. Biasanya ada beberapa pasien yang bahkan bisa 3-4 kali gitu sikat gigi karena mereka merasa sudah bau mulut nyaman. Atau pakai kumur mungkin ya, dok, ya. Obat kumur juga kadang-kadang mereka sudah gunakan. Tetapi kalau memang sudah sering mereka lakukan mungkin berapa minggu atau berapa bulan, biasanya mereka akan langsung datang ke dokter gigi kalau tidak ada perubahan kayak gitu. Jadi nanti dokter gigi yang akan melihat kondisi daripada mulut si pasien. Terkadang pasien kan nggak bisa ya melihat giginya walaupun udah dengan cermin nih ya, tapi tetap pasien membutuhkan seorang dokter gigi untuk melihat kondisi mulutnya. Gitu. Kalau memang nggak ada perubahan, masih tetap rasa pahit atau mulutnya kering terus, nggak ada perubahan lah dari awal, sudah dilakukan sikat gigi bersih, lidahnya juga sudah dibersihkan, tapi masih merasakan hal yang sama, biasanya mereka akan pergi ke dokter gigi untuk periksa lebih lanjut, gitu. Baik pemirsa, jadi seperti yang dokter sudah jelaskan barusan, ketika kita merasakan keluhan bau mulut yang ya mungkin dirasakan sudah beberapa waktu dan tidak menghilang dengan kebiasaan-kebiasaan kita membersihkan gigi, jangan tunda-tunda, jangan ragu untuk segera datang ke dokter gigi terdekat, atau kalau di sekitar Bandar Lampung ya bisa ke Rumah Sakit Advent tentunya, ketemu dengan dokter VB, karena ternyata nggak bisa disepelekan ya dok. Dan tentunya ini akan mengganggu hubungan sosial kita. Betul. Nah lanjut dok, kalau berbicara tentang bau mulut ini sebenarnya ketika pasien datang ke dokter dengan keluhan seperti ini, apa sih yang akan dokter lakukan? Tata laksana yang seperti apa yang dokter berikan kepada pasien tersebut? Ya baik, jadi biasanya kalau pasien datang ke dokter gigi, biasanya kami akan melakukan cek ya secara klinis. Kalau memang bau mulutnya ini berasal dari memang misalnya kita lihat nih ya pasien punya karies ya atau lubang gigi, kita akan cek juga apakah memang itu sumbernya dari situ atau tidak kayak gitu, apakah perlu dilakukan foto ronsen atau tidak gitu kan. Karena ada juga karies gigi yang memang dalam yang bisa menimbulkan mungkin aroma yang tidak sedap dari dalam, tidak kasat mata ya kayak gitu ya. Jadi bisa juga dilakukan ronsen. Tetapi biasanya kita hanya cek klinis saja sih kalau untuk ini. Apa kita cek juga lidahnya, apakah ada kotoran atau hal yang perlu dibersihkan atau kelainan lain. Kita bisa juga lihat itu langsung dari klinis ya, secara klinis. Dan bisa juga kita tanyakan sih ke pasien, biasanya riwayat pasien tersebut, apakah pasien itu merokok atau memakan makanan yang menghasilkan aroma yang tidak sedap ya, bisa juga. Ada ya dok, makanan-makanan tertentu yang memang ya membuat ya yang sangat apa ya
Ya, mungkin bisa jadi juga kalau memang pasien tersebut memakannya hampir setiap hari ya. Oke. Ya, saya juga pernah dengar tuh dok, jenis-jenis bahkan mungkin bumbu-bumbu tertentu yang membuat aroma dari mulut kita itu nggak sedap. Itu contohnya apa sih dok? Iya. Bawang juga bisa, bawang putih, ya. Tapi ada juga orang yang memang konsumsi karena untuk kesehatan yang lain ya, tetapi jadinya berdampak kurang baik ya dengan aroma mulut tersebut. Mungkin itu sih. Kemudian ya makanan-makanan yang sangat pekat lah baunya bisa juga menghasilkan bau mulut tidak sedap. Kalau memang dikonsumsinya secara terus menerus ya, kecuali hanya 1-2 kali, ya itu saya rasa sih tidak masalah. Nah, yang tidak kalah pentingnya dok nih, setelah kita tadi tahu penyebabnya itu seperti apa, terus yang akan dokter lakukan seperti apa, tapi kan pepatah mengatakan lebih baik mencegah nih daripada mengobati. Jadi sebenarnya langkah-langkah pencegahan seperti apa sih yang bisa dilakukan agar kita tidak terkena keluhan bau mulut ini? Benar-benar. Jadi yang kita bisa cegah ya di rumah sendiri ya, paling tidak itu ya sikat gigi minimal 2 kali. Sebenarnya ini pasti standar ya, orang-orang sudah tahu ya. Tapi ada juga yang saya temukan memang pasien-pasien yang entah karena males atau sudah mager gitu ya, jadi mereka males untuk sikat gigi malam hari misalnya. Jadi ya diingatkan lagi bahwa sikat gigi itu penting. Dan bukan hanya gigi kita yang kita sikat, tapi lidah. Oke. Ya, karena lidah itu juga ada pori-pori, sama kayak kulit. Jadi harus memang pakai sikat gigi yang bisa menyikat lidah ya dok? Iya benar. Ada memang khusus sikat yang untuk lidah. Tapi kalau tidak pakai sikat gigi kita biasa boleh juga. Gitu. Jadi salah satunya sikat gigi 2 kali sehari paling tidak. Kemudian ini sebenarnya rada susah ya. Jujur aja, karena ada beberapa pasien yang memang mengeluhkan bau mulut ini ya karena mereka ada kebiasaan merokok. Ya, jadi memang ini harus disarankan oleh pasien bahwa ya merokoknya bisa dikurangi atau di stop ya. Walaupun memang buat pasien ini tidak gampang gitu ya. Tapi inilah yang kita bisa sarankan ke pasien karena merokok ini juga salah satu faktor bau mulut ya. Terjadinya bau mulut. Kemudian minum air putih. Minum air putih itu harus sesuai dengan apa yang dianjurkan ya 8-10 gelas. Karena kalau mulut kering ya, mulut kering itu jadi juga faktor untuk bau mulut. Bau mulut. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup itu. Jadi karena air putih ini membantu produksi air liur. Iya, jadi kalau air liur tidak ada, mulut jadi kering, jadi gampang pertumbuhan karang gigi atau plak gigi itu. Jadi ya itulah yang harus kita cegah, sikat gigi, berhenti merokok, minum minuman air putih yang sehat ya, yang bukan yang berwarna ya, minum air putih, kemudian makan buah dan sayur. Ya itu sih. Baik dok, dari langkah-langkah pencegahan yang dokter sudah sebutkan tadi, saya tertarik untuk bertanya tentang sikat gigi. Nah ini sikat gigi ini kan sebenarnya hal yang umum ya dok, yang pasti sudah diajarkan sejak anak-anak. Tapi kadang-kadang masih banyak yang salah nih, memahami kapan harus menyikat gigi. Kadang-kadang orang masih berprinsip, ya saya sikat gigi saat saya mandi gitu kan. Padahal sebenarnya gimana sih yang terbaik dok? Jadi untuk sikat gigi ini memang sepertinya banyak juga yang belum tahu ya. Sikat gigi itu sebaiknya dilakukan setelah makan dan sebelum tidur. Ya, jadi kalau pagi hari, kalau memang mau sarapan ya, lebih baik nggak usah sikat gigi dulu. Karena ya percuma ya. Jadi minum air putih seperti biasa kan kita bangun pagi tuh minum air putih ya 2 gelas misalnya ya. Kemudian kita mandi, nanti kita sarapan. Nah 30 menit setelah kita sarapan barulah kita sikat gigi. Kalaupun mau sikat gigi setelah makan nggak apa-apa, boleh, tapi tidak menggunakan odol atau pasta gigi. Ya jadi karena mulut kita setelah makan kondisinya masih asam ya, jadi lebih baik tidak menggunakan pasta gigi atau odol ya. Jadi 30 menit kita tunggu dulu,
Kalau misalnya kerja, ya berarti kita bawa sikat gigi lah ke tempat kerja kita di tas atau apa ya. Saya biasanya juga saya simpan sikat gigi di tempat kerja ya. Jadi setelah 30 menit baru kita sikat gigi. Kemudian malam hari itu kalau kita jam 7 atau jam 8 kita masih mau ngemil, ya jangan sikat gigi dulu, percuma. Ya kan? Jadi sikat gigi itu memang benar-benar sebelum mau tidur. Oke, jadi setelah kita memastikan kita nggak akan makan apa-apa lagi gitu. Benar. Sudah selesai aktivitas semua, baru kita sikat gigi. Oke, berarti saya juga salah nih dok selama ini. Ini informasi yang sangat berharga dan pastinya berharga juga untuk para pemirsa di rumah ya. Benar. Ternyata kebiasaan sikat gigi kita selama ini tuh masih banyak yang kurang tepat. Sehingga walaupun kita rajin menyikat gigi, wah kok masih banyak keluhan. Nah, hari ini sangat bermanfaat informasi yang sudah dokter sampaikan. Oke, selain itu dok, mungkin ada penyebab bau mulut yang lain? Iya, saya tadi lupa juga ingatkan bahwa kalau bagi pasien-pasien lansia atau bukan lansia aja ya sekarang ya, yang menggunakan gigi palsu. Ya, karena mungkin sudah terlalu nyaman dengan menggunakan gigi palsu. Malam hari lupa nih dilepas atau lupa dibersihkan, itu juga bisa menjadi penyebab bau mulut. Ya, ini bagi karena gigi palsu itu ada banyak ya Mbak Intan ya jenisnya. Ada yang lepasan atau permanen fix ya, tidak bisa dilepas lagi. Tapi ya, kalau yang lepasan seharusnya pada malam hari ataupun pagi ya itu tetap dibuka, kemudian disikat juga. Ada menggunakan bahan khusus untuk gigi palsu. Iya, jadi terkadang kan udah nyaman ya dipakai, jadi lupa untuk dilepas. Banyak yang seperti itu. Seharusnya gigi palsu itu juga harusnya disikat dan dibersihkan. Jadi kuman-kuman itu bersembunyi di balik sela-sela. Betul. Gitu, iya, apalagi yang lepasan kan. Jadi itu di bagian dalamnya itu bisa nyelip makanan atau sisa makanan. Gitu. Jadi jangan lupa dibersihkan juga kalau punya gigi palsu. Iya. Baik dok. Selain dari ya ketidaknyamanan yang dirasakan, ada nggak sih komplikasi yang lebih serius yang bisa terjadi akibat dari bau mulut ini? Bau mulut ini banyak ya tadi yang seperti saya sampaikan ya. Kalaupun si pasien ini bau mulutnya datang dari masalah gigi, itu ya kita bersihkan. Kalaupun kita tidak bersihkan, contohnya kalau karang gigi yang menumpuk ya, banyak tuh nanti rentetan penyakit yang bisa ditimbulkan oleh masalah plak atau karang gigi ini. Ya, bukan hanya bau mulut saja, tapi nanti gigi yang lain yang ada karang giginya ya bisa juga jadinya terdampak gitu. Entah antara, karena karang gigi ini kan dia sifatnya merusak tulang pendukung ya. Jadi lama-lama gigi itu bisa goyang. Ya, jadi dari bau mulut bisa ke yang penyakit yang lain seperti itu. Bisa terjadi infeksi radang gusi, terus lama-lama gigi juga bisa goyang karena karang gigi ini. Ya, kalau memang bau mulutnya terjadi karena karang gigi. Tapi kalau bau mulutnya terjadi karena karies gigi, beda lagi penanganannya. Kalau karies gigi ini harus ya, kalau misalnya bisa kita tambal atau perawatan ya kita harus tambal. Jadi ditutup. Kalau tidak ditutup ya bisa menghasilkan penyakit yang lain, bukan hanya bau mulut, tapi juga penyakit pulpitis atau ya abses kemana-mana gitu. Jadi ya tergantung dari asal bau mulut ini. Kalau memang asalnya dari organ tubuh yang lain ya silahkan cek ke dokter spesialis gitu ya, yang memang khusus untuk organ penyakit dalam seperti itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih serius lagi daripada bau mulut ini. Jadi dan memang untuk mengetahui itu perlu dilakukan pemeriksaan oleh ahlinya, ya kan dok? Benar. Baik dok, pembicaraan kita hari ini sangat menarik nih dok, sampai nggak terasa waktu kita sudah hampir habis. Dan di penghujung acara ini dok, boleh dokter menyampaikan closing statement? Memang penyakit ini atau bau mulut ini itu bukan hal yang berbahaya sebenarnya ya. Tetapi bisa berbahaya kalau faktor-faktor pendukung tadi tidak diselesaikan atau tidak diatasi. Jadi kalau memang kita mempunyai masalah bau mulut, entah itu berasal dari diri kita sendiri, kita bisa menciumnya sendiri, ataupun dari orang lain yang terdekat dengan kita,
ya sebaiknya kita jangan mengabaikan ya. Karena kepercayaan diri itu kan harus selalu ada. Kita tidak boleh juga merasa malu karena kondisi yang kita alami. Jadi jangan lupa kita untuk pergi memeriksakan diri kita ke dokter gigi agar dokter gigi bisa menyarankan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi bau mulut ini. Jadi bagi saudara-saudari sekalian yang mempunyai masalah bau mulut ini, jangan lupa untuk ke dokter gigi. Jangan membiarkan ini masalah ini berlarut-larut sampai akhirnya menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Baik pemirsa, sekali lagi bau mulut adalah hal yang seringkali dianggap sepele. Namun dari penjelasan dan pembahasan kita hari ini, kita bisa mengetahui ternyata tidak sesimpel itu. Banyak faktor-faktor yang mungkin ada di belakangnya. Nah, semoga dengan tayangan hari ini, dengan pembahasan kami hari ini dapat bermanfaat untuk membantu para pemirsa yang mungkin sedang mengalami masalah yang sama. Nah dokter, terima kasih banyak. Baik. Hari ini dokter sudah berbagi banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat. Semoga tayangan hari ini bisa membantu para pemirsa dan juga ya semua masyarakat yang mungkin selama ini mengalami keluhan tapi malu atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Benar. Baik dokter, terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio kami, dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di tayangan kali ini. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, komen, dan share program ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan manfaat dari podcast Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Sampai jumpa pada tayangan selanjutnya. Salam sehat.